Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menyampaikan poin-poin hasil diskusi kami yang berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum korupsi di Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Lalu, apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan korupsi tersebut? Terdapat dua faktor seseorang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu faktor internal yang merupakan penyebab korupsi dari diri pribadi dan faktor eksternal karena sebab-sebab dari luar. Menurut Ghosn teori, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi 1. Greed atau keserakahan, 2. Opportunities atau kesempatan, 3. Needs atau kebutuhan, dan 4. Exposure atau pengungkapan yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pandangan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat mempunyai beragam pandangan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, mayoritas masyarakat memiliki pandangan yang buruk mengenai pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Mulai dari hukuman yang dirasa kurang pantas, sampai indikasi penyuapan dalam pengadilan kasus korupsi. Menurut Pusat Edukasi Anti Korupsi dalam websitenya, menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Korupsi telah mengatur hukuman penjara dan denda untuk para koruptor. Namun, ternyata hukuman ini tidak membuat jera. Masih ada saja orang yang korupsi di negara ini. KPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani korupsi di Indonesia dinilai belum memuaskan oleh masyarakat. Banyak dari masyarakat yang menginginkan adanya hukuman mati bagi pelaku korupsi, seperti yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti China. Hambatan rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu peraturan perundang-undangan karena harmonisasi hukum dan peraturan untuk kehancuran perbuatan korupsi di masa depan dengan pikiran korupsi merupakan kejahatan transnasional. 2. Aparatur penegak hukum karena masalah umum terkait dengan beberapa instansi penyelidik korupsi, sarana dan prasarana karena menimbulkan masalah internal nyaman yang tidak ada peraturan yakin. Saya di sini akan menjelaskan beberapa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai daerah. Yang pertama, upaya pemerintah dalam melawan korupsi, yaitu dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang mempercepat pemberantasan korupsi. Yang kedua, tindakan penegakan hukum untuk menciptakan kesadaran dan memahami hukum masyarakat. Yang ketiga, korupsi yang terjadi di lingkungan legislatif dan eksekutif yang baik di tingkat pusat atau daerah. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah. Yang kelima, mengimplementasikan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi. Yang keenam, instrumen hukum internal administrasi perekonomian daerah serbaguna. Itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Itu tadi penyampaian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.